Halo semuanya, selamat hari Kamis untuk yang manis-manis. Hari ini kita akan buat roti yang tentunya manis dan pastinya lembut ya. Nih kalian bisa lihat, tuh permukaan, samping, atas dan bawah. Untuk kelembutan pasti dong dijamin lembut asalkan kalian ikuti prosesnya, gramasinya, dan semuanya itu dengan baik dan benar. Dan inilah hasil roti yang kita buat. Agak sedikit berbeda ya dari roti biasanya. Seratnya tebal, empuk, tapi tidak panjang-panjang. Tapi inilah khasnya untuk roti yang satu ini. Rasanya dijamin lezat dan kalian harus mencoba. Tuh, dengan isian yang gurih. Kali ini juga aku pesan kalian ikuti tutorialnya secara audio dan visual dengan baik sampai selesai jika ingin buat roti ini dengan sempurna. Karena pastinya lagi aku pasti akan infokan beberapa hal mengenai pembuatan roti dari awal sampai akhir. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Nah, roti yang kita buat kali ini emang agak berbeda. Di sini kita menggunakan kuning telur sedikit lebih banyak atau mungkin juga lebih banyak dari bahan roti biasanya. Kemudian gula pasir. Nah, ini kan sayang ya kuning telurnya tuh masih ada, jadi aku guyur dulu dengan air susu. Tapi air susunya nggak kita masukkan sekarang. Kalau udah, kuning telur dan gula pasir ini kita aduk dulu menggunakan whisk sampai setidaknya tercampur. Kemudian kita tambahkan dengan air susu yang hangat. Untuk air susu kalian boleh gunakan UHT atau di sini aku gunakan 10 gram susu bubuk full cream dan co ditambah dengan air. Nah, ini ya masih ada yang tertinggal bagian bawahnya. Dan kembali kita aduk sampai tercampur. Nih, jadi kita campurkan dulu gula, telur, dan air susu. Nah, kalau kalian tidak menggunakan butter, di sini bisa kita tambahkan perisa larong butter. Untuk mereknya boleh merek apa aja ya. Tapi lebih rekomen jika kalian menggunakan larong butter ini. Dan kembali kita aduk. Untuk penggunaan ragi instan di sini agak sedikit lebih banyak dari ukuran yang biasa. Untuk tepung 250 gram digunakan tepung terigu protein tinggi. Karena apa? Dalam resep ini kita banyak menggunakan lemak seperti air susu, kemudian ini susu bubuk dan juga butter atau margarin. Kemudian tambahkan juga garam untuk bahan keringnya. Kembali kita aduk sampai tercampur. Tidak ada lagi tepung yang tertinggal. Nah, untuk tahapan pertama ini perlu kalian perhatikan kualitas bahan juga gramasi pada setiap pembuatan roti atau apapun itu ya. Apalagi masih dalam tahapan belajar, jam terbangnya masih rendah. Diharapkan banget kalian itu menimbang atau gramasinya harus tepat. Nah, ini lanjut kita gunakan tangan aja ya. Karena apa? Poin yang pertama itu kualitas bahan dan gramasi harus tepat. Dan di sini aku gunakan butter margarin dari Palmia ya, lebih ekonomis tapi lumayan, aromanya wangi. Boleh butter yang dicampur dengan margarin ataupun margarin saja, tapi tentunya kalau butter itu lebih gurih dan wangi. Jadi tahapan yang pertama, gramasi harus tepat, tentunya kualitas bahan juga, ragi masih aktif dan sebagainya ya. Kemudian ini kita campurkan dulu sampai merata, tentunya tidak ada lagi butter margarin atau margarin yang terlihat, tercampur dengan baik. Dan yang kedua, kalian harus mengetahui konsistensi adonan dari resep atau roti yang kita buat. Nah, ini terlihat ya, tangan kita juga udah tidak melekat lagi dengan adonan, juga bolnya udah terang, terlihat menyatu adonannya, dibulatkan. Dan tahapan berikutnya yang kedua adalah proofing. Ini wajib banget
kita harus mengistirahatkan adonan ini sampai double size kurang lebih 60 menit. 2 tahapan sudah selesai, kita lanjut dulu untuk bahan isian. 2 buah sosis, kita potong-potong dicacah dadu seperti itu. Lalu tambahkan dengan 2 sendok makan SKM. Ini bahannya sederhana sekali ya, tapi rasanya enak banget. Kalau udah, kita tambahkan dengan 2 sendok makan mayones yang plain. Lalu 50 gram keju cheddar yang diparut. Untuk keju itu sesuai selera, semakin banyak semakin enak tentunya. Lalu susu bubuk full cream dan maizena juga air, dan ini kita campurkan. Setelah ini akan kita masak dengan api yang sedang, terus diaduk sampai mengental dan matang seperti ini ya. Ini juga berfungsi agar roti dengan isiannya itu lebih awet, terutama untuk isiannya. Cuman kalau untuk isiannya yang lembab basah atau bahannya seperti ini, kemungkinan itu maksimal juga 2-3 hari sih bisa ya untuk isiannya loh. Kalau rotinya pastinya akan lebih lembut, dengan bahan-bahan ini bisa bertahan sampai 4 hari suhu ruang. Nah, finally aku tambahkan dengan mayones pedas secukupnya, tapi ini opsional. Kalau anak-anak nggak kuat pedesnya, nggak perlu pakai mayones pedas ya, cukup sampai bahan utama tadi. Nah, sekarang kita beralih. Ini adonannya udah double size, mengembang 2 kali lipat. Tentunya sesuai suhu ruangan juga. Sekarang siapkan alas kerja, olesi tangan dengan margarin tipis aja, karena adonannya ini lunak ya, cukup lunak. Nah, ini harus kalian perhatikan banget nih, poin yang ketiga. Adonannya cukup lunak tapi tidak melekat-lekat, jadi terasa lembab di tangan. Olesi papan kerja juga dengan margarin. Sekarang kita folding ya, sambil buang udara di dalamnya, dipadatkan kembali, arahnya membulat. Nih, seperti ini. Ini adalah tahapan berikutnya yang juga harus dilakukan. Pada tahapan ini kalian udah bisa lihat adonannya halus, mulus, elastis ya. Itu pasti akan kalian rasakan. Dengan elastisnya adonan ini bertanda dipastikan udah 50% rotinya bakal empuk. Dan ini kita potong-potong menjadi berapa bagian, dan setiap bagiannya ini kita rounding dulu. Caranya kalian bisa lihat pada papan kerja. Ini juga adalah poin yang penting untuk menambah kelembutan dan keempukan roti. Letakkan bagian halus di permukaan atas, terus tekankan ke papan kerja dan bentuk bulatan. Nih, seperti ini, sangat mudah. Ukurannya berapa ya ini? Kalau nggak salah 60 gram. 55 atau 60 gram ya. Aduh, maafkan ya. Ini videonya udah Mami buat 2 hari yang lalu, jadi agak lupa. Kalau udah selesai semua, ini kita tutup dan istirahatkan. Bagian yang penting juga 10-15 menit agar nanti lebih mudah untuk kita bentuk. Oh ya, kita dapatkan 8 pieces. Dari 250 gram kita dapatkan 8 pieces. Nah, ambil dari urutan yang pertama, kemudian kita pipihkan. Kali ini bentuknya juga sangat sederhana. Jangan lupa dibalik dan tipiskan permukaan bagian tepi. Beri isian kurang lebih 1 sendok makan. Ini rasanya creamy banget ya bagian dalamnya. Oh ya, kalian bisa perhatikan ya, kalau kita tarik tuh adonannya sangat mulur, nurut gitu loh. Nih, ditarik seperti ini untuk mengisi. Jadi isiannya bisa banyak. Saat kita tarik itu tidak mudah sobek dan sangat elastis, tanpa ulen dan mixer. Jangan lupa dijepit bagian bawahnya. Seperti ini, lebih padat lagi. Jadi tekstur adonan ini sangat lunak dan terasa agak lebih sedikit berminyak ya, karena memang untuk kali ini komposisi butter margarin atau margarin dan kuning telur itu juga cairan air lebih banyak. Oh ya, jangan lupa ya, dikempiskan, dipukul begitu agar
tidak ada udara yang terjebak pada permukaan kulitnya, agar hasilnya halus, mulus, tidak beruntusan. Nah, ini kita bungkus lagi. Jadi jangan lupa ya, saat kalian pipihkan itu dipuk-puk-puk-puk-puk gitu. Dari 250 gram ini 8 pieces dengan ukuran yang cukup besar ya. Oh ya, untuk paper cup di sini diameternya 9 cm. Jangan lupa setelah dibentuk itu letakkan pada loyang dan ditutup. Lakukan semua sampai selesai dan kita udah sampai pada tahapan yang terakhir. Final proofing 30, bisa 30 sampai 45 atau bisa lebih ya. Jadi kalian bisa lihat aja. Tentunya sampai mengembang dan udah memenuhi seluruh permukaan paper cup seperti ini, dan saatnya kita beri olesan kuning telur ditambah dengan air susu. Nah, saat ini oven udah kalian panaskan terlebih dahulu. Jadi 5 menit sebelum masuk oven kita beri olesan. Jangan saat mau dimasukkan baru kalian oles, agar hasilnya lebih halus dan mulus. Juga gunakan kuas yang halus. Nah, sekarang aku beri topping keju mozzarella. Untuk parutannya itu sesuai selera aja, mau lebar-lebar, mau panjang-panjang. Dan inilah yang bikin roti kita itu unik ya. Nah, kalau udah, ini siap untuk kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius 18 sampai 20 menit. Tapi setelah 20 menit, jika permukaan atasnya itu belum kecoklatan, kalian bisa pindahkan ke rak tengah, matikan api bawah, gunakan api atas saja kurang lebih 2 menit sampai seperti ini. Selagi panas, olesi permukaannya dengan butter atau margarin. Nah, jadi ingat, pada tahapan akhir ini penggunaan oven. Jadi jangan kalian pikirkan ovennya. Oven apa aja tuh bisa digunakan pastinya ya untuk membuat roti. Yang paling penting itu bagaimana kalian bisa memahami karakteristik oven kalian masing-masing. Sifatnya itu loh. Ya, jadi bukan ovennya dulu yang kalian pikirkan, tapi bisa nggak kalian itu memahami pasangan hidupnya? Karena dengan memahami oven kita, karena setiap oven itu pasti berbeda walaupun jenisnya sama. Mau sama-sama oven gas, oven tangkring, oven listrik, itu tentunya ada perbedaan di suhu. Karena suhu menentukan waktu. Jika suhunya tuh meleset, waktunya juga pastinya tidak akan pas. Ya, jadi rajin-rajin mencoba sambil melihat, mengamati dan menelaah bagaimana oven kita masing-masing. Dipastikan roti kalian akan matang sempurna sampai tahapan akhir. Nah, lumayan banyak juga ya, udah Mama Eji tuh udah menginfokan poin-poin yang harus kalian pahami. Ikuti setiap video roti Mama Eji, karena di setiap video itu kan dengan resep yang berbeda, tentunya tipsnya juga berbeda-beda ya. Nah, dalam belajar itu perlu proses, apalagi untuk yang pemula. Kalau gagal jangan putus asa. Gimana mungkin kalian bisa berhasil kalau malas atau jam terbangnya itu masih sedikit. Nah, ini sekarang ya. Sekarang kita akan belah rotinya. Kalian bisa lihat seratnya. Empuk tebal. Aku jamin kalau kalian gagal, jangan salahkan rumput yang bergoyang. Karena ini resep umum aja ya. Aku pun rebake dan bisa tuh berhasil ya. Jadi kali ini kita buat roti yang jenisnya premium. Gak ada salahnya dong ya, kita hadirkan, hidangkan sesuatu yang lezat untuk keluarga di rumah ataupun untuk ide jualan. Tentunya untuk jualan disesuaikan aja dengan modal yang kalian keluarkan. Oh ya, sebelum berakhir, aku minta tolong kalian semua untuk memberi nama roti ini dan jenis apakah roti ini. Aku tunggu jawabannya di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.